yang bertanggung jawab dan Faisal Master bagaimana mengarahkan ini kali-kali mulai dari hari pertama sampai hari terakhir itu mengacu pada tujuan dari peradaban. Jadi misalnya Al-Qaeda itu di LK2 ada jenjang khusus dan ada tujuan khusus LK2. Kita lagi ini saya pikirnya dan mimpi yang kawan saya selalu selama saya selama dan daerah itu juga LK2 sama dengan itu ada tujuan tertentu dan LK3 juga tujuan. Nah kali ini sebagai LK1 ini tujuannya jadi terjadinya keperbedaan Muslim. Nah coba perhatikan kalau merujuk pada tujuan seperti ini nanti di tahun ini ketika betul-betul kita berproses di lingkungan masyarakat Islam dan banyak membaca. Jadi terkadang banyak sih yang sudah sampai ke level atas, tetapi dia tidak mengerti kita mau membawa air itu seperti apa. Jadi beda arahnya ketika sahabat materi seperti kalau kita satu, beda polanya, beda juga polanya ketika saya menghadapi LK2. Beda juga polanya ketika sudah menghadapi LK2 yang sudah lama sekali, itu beda sekali. Karena kalau sudah LK2 seperti ini, itu ada mengarah kepada intelektual yang belum matang lagi dan daya analisis yang kuat, itu LK2. Jadi tidak lagi sekedar mendengar, tidak lagi sekedar tapi tidak lagi sekedar membaca buku, tapi kalau tataran LK2 itu ya sudah harus setara dengan S2. LK1 setara dengan S1. Itu yang dijelaskan hal ini. Dan itu hal yang sangat penting. Jadi LK2 itu nantinya intelektualnya matang, kemudian literasi bahasanya itu luar biasa. Kalau bisa 100 buku yang sudah menjadi literatur itu memang tugasnya dia karena intelektual harus matang. Yang ketiga, daya nalar dan daya kritisnya itu kuat. Nah, bagaimana mau caranya memiliki daya nalar dan daya kritis kalau tidak rajin membaca buku? Kalau di bawah 50 buku yang kalian baca LK2, itu bagaimana menciptakan daya nalar dan kritis? Ya, paling mengkritik sesuatu yang tidak memiliki landasan. Ya, itu yang apa ya? Ketika sudah LK2 itu jenjangnya ke sana. Dia setelah LK2 dia ke sana. Nah, kalian ini sebagai LK1 yang nantinya diarahkan juga menuju ke LK2. Nah, di LK1 ini terjadinya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Jadi di LK1 itu harus dihitung bagaimana nilai-nilai kemusliman itu ada di kelas. Tetapi bukan nilai Muslim yang bersifat simbolik, itu nilai itu. Bagaimana pembusan mulai dari tingkah laku, cara berbicara, gitu. Cara menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua dari kita, itu harus memang ditanamkan di LK1. Bagaimana menghadapi senior, bagaimana cara berpenampilan, gitu. Nah itu harus dibentuk di kepribadian Muslim. Nah kepribadian Muslim bukan karena simbolik, bukan karena simboliknya saja, bukan simbolik, tetapi persubstansinya. Itulah yang corak perbedaan kita dari hal ini dengan lain. Jadi kita tidak terlalu terjebak terlalu susah, tetapi substansi itu. Kemudian yang berkualitas akademis. Kualitas akademis. Apa sih yang dimaksud akademis? Kalau Greg Barton, dia yang pertama kali mengkaji pemikiran dari Profesor Muslim salah satu yang bercara berpikirnya tahun 1970 baru hari ini menjadi rujukan internasional. Itu Profesor Muslim dengan berkata sekarang sudah tataran internasional menjadi rujukan cara berpikirnya tentang pluralisme dengan liberalisme dan gagasan-gagasan neomodernisme itu. Nah, Greg Barton mencoba mengambil dari tesisnya dan merujuk ke Indonesia. Islam Indonesia ternyata besar. Karena ternyata banyak metodologi cara berpikir Islam itu baru ditemukan di Indonesia. Karena kenapa? Indonesia adalah negara yang sangat strategis. Sehingga banyak metodologi dan banyak karakter Islam yang kita temukan. Karena satu-satunya negara yang memiliki banyak agama adalah Indonesia. Dan satu-satunya negara di dunia yang memiliki banyak budaya, banyak kultur dan banyak bahasa di Indonesia. Sehingga Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang punya ciri khas, adalah Islam ke Indonesia. Dan kemudian Cak Nur mencoba menggabungkan antara keislaman, keindonesiaan dan kebudayaan.
tapi dalam bentuknya Islam, kemudian dan Indonesia. Nah, ini kan menjadi corak khusus dan betul-betul satu metodologi yang baru di dunia Islam, dan itu menjadi rujukan. Nah, apa sih yang dimaksud berkualitas? Apa berkualitas akademis? Jadi berkualitas akademis bukan wilayah simbol, seperti misalnya angka, IPK 4, 3, 3. Jadi himpunan mahasiswa itu mencoba memberikan doktrin kepada kita, kita melepaskan jubah ini, tetapi yang dimaksud berkualitas akademis adalah dia mampu menguasai berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya di wilayah usuluddin, bukan hanya di wilayah filsafat, bukan hanya di wilayah Al-Quran dan tafsir hadis juga, tetapi dia mampu menguasai disiplin-disiplin ilmu yang lain. Itu yang dimaksud kekayaan intelektual akademis. Inilah doktrin yang ada di Sunan Kudus yang sudah berbeda harus seketika selesai itu setara ya itu dia dimaksud akademis. Akan tetapi ketika sudah banyak mengkaji dan sudah banyak membaca literatur tentang ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu lainnya, maka IPK itu sangat penting untuk apa? Sebagai doktrin kepada mahasiswa yang jika sebagai doktrin terhadap mahasiswa yang ada punya sentimen organisasi untuk menampilkan bahwa orang berorganisasi tetap bisa akademik. Karena ukuran hari akademik adalah kita diperhadapkan pada suatu kondisi tataran angka. Karena itu suatu desain kampus, setiap kampus di seluruh negeri ini tidak salah lagi diperhadapkan bagaimana dia kemampuan cara membacanya, bagaimana menciptakan para pemikir-pemikir. Tetapi yang menjadi prioritas di setiap tempat kerja dan usaha itu mengacu kepada nilai angka itu, bukan nilai tetapi angka. Angka 3 IPK-nya 3,5, 4 gitu. Kemudian ada cum laude, ada yang tidak seperti itu. Nah, karena kita mengalami kondisi dan diharapkan satu sistem seperti itu, maka himpunan mahasiswa itu harus juga menjemput kondisi itu. Jadi hal ini bukan hanya menampilkan kekayaan berikut ini, tetapi juga membuktikan baiknya nilainya. Nah, tergantung di kadar itu bagaimana nilainya. Apakah itu tidurnya dalam satu hari hanya 2 jam, 3 jam, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kalau sudah tataran kalian sudah ada kakakku yang sudah berbulan-bulan masih tidurnya 4 jam, 5 jam, atau bahkan 6 jam, 7 jam, itu parah sekali dia. Ya, itu terlalu naik sekali kalian. B.J. Habibie saja itu hanya tidurnya 1 hari 1 malam, itu dari kecil itu didesuk oleh orang tua hanya 2 jam sampai 4 jam itu paling tinggi. Makanya dalam sejarah B.J. Habibie dan tokoh-tokoh lainnya, sekitar 15 jam waktunya dipakai untuk belajar, bahkan terkadang tidurnya itu hanya di atas meja. Nah, orang seperti itu kemudian sampai kepada tingkat kesuksesan. Nah, ternyata banyak orang yang sudah 10 jam dalam perharinya cara membacanya dan sudah ratusan buku yang sudah dia kuasai. Terus ternyata masih banyak yang tidak bekerja. Ya? Masih banyak yang tidak jelas apa nantinya ke depannya bagaimana. Nah, kalau kayak kita ini yang kemudian lebih banyak tidurnya, lebih banyak santainya dan sedikit sekali membaca buku, kita menjadi apa? Dan menjadi apa? Jangan hanya bahwa ada namanya lobby-lobby, ada namanya membayar. Itu berarti kita menambah beban negara, kita menambah kebutuhan negara. Nah, ini bagaimana dia mencetak, bagaimana dia menjadi pengubah. Jadi itu harus kita lepas ya dari cara berpikir itu. Itu landasan berpikirnya orang yang sudah beratus-ratusan buku saja sudah dia baca, sampai hari ini dia tidak tahu beberapa tahun ke depan dia jadi apa. Nah, kalau kayak kita ini yang sudah datang satu atau kedua misalnya, kemudian cara membacanya tidak cukup lagi 10 buku, cara hidupnya yang cara santainya lebih banyak, cara romantisme itu lebih banyak, aduh hindari lah itu namanya kadar saya ini yang gagal itu, gagal produk namanya. Ya serius sekali itu, gagal produk. Ya saya harus menempuh kedua-duanya ini cara sinergi seperti ini akademik lancar dan organisasi itu alhamdulillah lumayan. Itu kan berapa mungkin, terkadang hanya sampai 2 jam, 3 jam, terkadang hanya 1 jam. Apalagi kalau saya waktu Bosimbar, itu hanya membutuhkan waktu 1 jam itu istirahat di masjid, istirahat di masjid, kemudian nanti perjalanan. Ya, tapi itulah, kita nikmati namanya perjalanan hidup. Karena kita ini adalah orang Islam yang memang diperintahkan bagaimana dia menjemput semangat hidup. Dan cara kita belajar
cara belajarnya kalian, kemudian cara berpikirnya kalian, bukan untuk kalian, bukan untuk keluarga kalian, tetapi ini kalian dicetak untuk apa? Dipersiapkan sebagai kader umat dan kader bangsa. Ini tugas kalian. Jadi kalau misalnya saya dari beberapa tahun yang lalu, kemudian saya masuk kepada individu saja, tidak menghayati NDP bagi umat individu dan masyarakat, dan saya mencoba mendangkalkan dan menafikan masyarakat yang ada di sekeliling saya, termasuk yang dimaksud masyarakat adalah kader-kader beragama sosial. Nah, kalau saya mengabaikan mereka, kemudian fokus kepada pribadi saya bisa sukses. Dan mungkin hari ini saya sudah bisa berganti-ganti mobil. Kalau saya pada saat itu memikirkan urusan pribadi, karena banyak hal yang sudah saya temukan, itu bisa mempercepat kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi tidak seperti tadi. Kita ini dicetak di era kita ini ada dua peran fungsi kita, ada dua peran dan fungsi kita. Pertama, kalian ini besar, tanpa baik-baik, sampai subuh harus dipaksa berpikir. Orang kaya kemudian dipaksa bagaimana dia tak sama makan nasi dengan teman-teman yang lain yang porsi 2.000 rupiah atau 1.500 rupiah, hanya bermodalkan satu tempe dan nasi yang sudah basah, apa yang sudah basi kemudian tidak makan. Itulah yang bagaimana dia proses dari awal. Untuk apa? Supaya kalian punya empati sebagai kader umat. Masih banyak umat yang terlantar di luar sana yang kemudian 2 hari 3 hari tidak makan. Itu harus empati harus muncul. Makanya kalian harus dipersiapkan sebagai kader umat. Kalau saya katakan saja kita sudah disiapkan sebagai kader umat, berarti penampilan dari segi akhlak kemudian cara bersikap itu harus menampilkan kita betul-betul ada di sebagai kader umat. Nah, kalian sudah sebut kader bangsa. Nah, di samping kemampuan kalian memahami ilmu agama, ilmu agama itu haruslah diaplikasikan kepada bangsa. Jadi makanya Cak Nur dengan teman-teman yang lain dan menggagas NDPH ini, Dr. Sumatik, Endang Suku dan Aswali dan Sakit Mahfud, ketiga-tiga pendekar berpikir ini kemudian mengawinkan Islam ke Indonesiaan dan keumatan. Dia menjemput budaya keindonesiaan, kemudian dia merespon budaya modernisme yang secara mengglobal internasional, kemudian dia tetap menghadirkan Islam secara universal dalam konteks lokalitas. Jadi spirit universal Islam itu ada dalam konteks keindonesiaan dan kemodernan. Untuk apa? Anda mempelajari NDP sebentar. Saya kasih pengantar itu. NDP itu adalah kajian kitab suci Al-Quran yang sudah nantinya dikemas sedemikian rupa, kemudian dijadikan sebagai doktrin perjuangan supaya hasil dari penghayatan dari kitab suci Al-Quran itu dijalankan dalam kehidupan. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak hanya sekedar biasa, tidak lagi sekedar wacana yang dijadikan sebagai kognisi cara berpikir kita, tetapi itu menjadikan spirit dan kita dalam bertindak, dalam bercakap, dalam berpikir itu semuanya ada. Makanya setelah Anda dibentuk sebagai persiapan kader umat, adalah dibentuk juga sebagai kader bangsa. Nah, bagaimana kader bangsa dipersiapkan sebagai kader bangsa? Harus menguasai sejarah bagaimana perjuangan para pemuda sebelum Indonesia merdeka, kemudian Indonesia merdeka bagaimana proses, kemudian setelah reformasi apa yang harus kita kerjakan sebagai generasi pemuda. Nah, ini menjemput itu dan ini mengajarkan itu dari kata-kata yang dia sudah ajarkan. Itu berarti pimpinan mahasiswa Islam sudah memberikan dasar ini. Makanya harus ada turunnya pada persidangan, bagaimana cara memimpin, kemudian turun identitas mahasiswa, tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Kemudian ada lagi sistem pendidikan, menerapkan cara pendidikan Indonesia, keadilan sosial, keadilan ekonomi, bagaimana hukum itu, keadilan yang dari hukum, pemerintahan, politik dan sebagainya, itu ada semua di ini. Artinya apa? Benar-benar di LKS itu saja kita sudah disiapkan pada kondisi ini, karena kita punya peran dan fungsi, dan kita punya kewajiban. Kita dipersiapkan sebagai kader umat dan kader bangsa. Jadi kajian kalian itu yang lalu-lalu, ya coba bagaimana merefleksi kembali itu. Sudah kira-kira sudah masuk nggak di persiapan ini kader umat dan kader bangsa? Setelah saya sudah menyampaikan
tujuan-tujuan seperti ini dari tataran kalian LK1. Jadi apapun materi yang kalian terima, apapun perjalanan kalian dan apapun buku yang kalian baca, ya dipersiapkan pada ini untuk mempersiapkan diri kalian sebagai juga umat. Yang kedua ada tanda. Jadi beberapa tahun ke depan kalian harus jadi gubernur, kalian harus jadi presiden, itu tuntutan ini. Makanya dari hari ini itu dipersiapkan. Makanya dari awal saja namanya basic. Satu-satunya organisasi menggunakan kata basic yang dasar. Memang disiplin bagaimana cara empati, bagaimana cara berpikir, gitu, bagaimana cara bertahan di tengah kondisi yang sudah melelahkan. Itulah ini. Kenapa? Karena kalian dipersiapkan bagaimana dia berjuang sebagai mujahid, ya, sebagai mujahid. Kemudian bagaimana dia berjuang sebagai negarawan, orang yang berpikir tentang negara. Makanya wajar ketika setiap parlemen, setiap urusan-urusan negara kayak ini kurang hadir, karena mereka jadi sesuatu ke sana. Dan dia paling layak. Kenapa paling layak? Karena memang cara penggemblengannya memang seperti itu. Jadi jangan heran ketika di antara kalian nanti ini ada yang memulai karirnya dari bupati, ada yang memulai karirnya kemudian naik ke gubernur, ada yang kemudian basic, banyak sampai ke tingkat negara, ke menteri-menteri. Itu harus kalian pelihara itu. Karena hal ini sudah memberikan wadah dan hal ini sudah seperti tujuan dari awalnya. Itu baru tataran LK1. Hanya nanti ada LK2, ya, itu terkait dengan sawit. Itu LK2 misalnya sudah ada tambahan literatur lagi, cara analisis pemerintah begini, analisis negara begini kan, menganalisis secara beragama orang sepertinya terjebak di simbolik tetapi substansinya tidak ada. Itu harus semua ada. Bagaimana pendekatan Arabnya dengan nahwu Arab misalnya, bagaimana mengkaji itu. Tetapi bukan hanya seperti catatan kajian di wilayah literatur pemaknaan bahasa seperti itu, tidak. Tapi apa implikasi kepada sosial manusia? Kalau LK3 nanti sudah terpapat internasional, nasional dan internasional. Dan LK3 nanti ketika kita memiliki karya sendiri, LK3 begitu. Nanti misalnya kita sudah bisa menulis buku, dia akan sana sudah ada teori-teori yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan di hadapan nasional yang memang punya kapasitas untuk menguji, itu kemudian bisa diloloskan sebagai orang LK3. Karena kenapa dia harus menjadi orang yang sudah ikon, sudah menjadi pelaku baik dari skala nasional maupun internasional. Ada mungkin sudah lagi. Karena saya juga terlalu banyak menulis, karena saya orang seperti itu. Ini pengantar, ya. Ini pengantar masuk ke Indonesia. Belum pengantar masuk Indonesia, tapi pengantar masuk belum pengantar Indonesia. Jadi ini yang saya sampaikan adalah pengantar masuk kepada pengantar Indonesia. Itu harus direfleksi supaya NDP apapun yang kalian kaji, yang jelas berontak di sini. Ya. Cara baca buku bagaimanapun kalian minati, kemudian cara kajian proses dan kajian kalian itu lewati, itu berujung ke sini. Kalian adalah dipersiapkan sebagai kader umat dan kader bangsa. Kader umat bagaimana menciptakan spirit keislaman itu memang berpegang teguh kalau Islam mengatakan ini baik dan ini benar. Jadi jalankan itu. Itulah namanya persiapan kader umat. Ya. Kalau nilai tauhid kemudian tempat tunduk dan pasrah hanya kepada Tuhan, tetapi ternyata pasrah di hadapan pemerintah, pasrah di hadapan orang yang berduli, itu berarti kita tidak menegakkan ini kader umat ini. Ini kan nanti menjemput itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanya saja kalau ditanyakan. Nanti saja. Ya. Berkesinambungan dari peran dan fungsi dan perannya ya. Ada fungsi dan peran kalian dalam organisasi itu harus disadari. Ada. Ketika sudah resmi menjadi kader hati, ada fungsi. Nah, keberlanjutan kebaikan hati ke depan itu tergantung dari kader. Jadi kader ini adalah tulang punggung. Tulang punggung. Nah, berarti
kader adalah tulang punggung kebaikan organisasi. Nah kalau kader-kadernya buruk, ya wajar saja ketika harinya buruk. Kalau kader-kader dari kader-kader saja itu sudah tidak menjalankan bagaimana yang dimaksud dengan konsep mahasiswa dengan keislaman itu yang dimaksud dengan mahasiswa Islam. Kalau tidak dijalankan itu dari awal sebagai kader, nah kalian kadernya sebagai tulang punggung organisasi. Berarti harus pertama itu adalah penghayatan betul. Kita punya kesadaran betul dari fungsi dan peran kita dalam berorganisasi. Ternyata di dalam fungsi dan peran dalam organisasi ada hak dan kewajiban kita. Ada hak dia tadi sebagai kader umat. Anda memiliki hak menuntut di peran masjid. Bagaimana diberikan fasilitas wadah, kerangka berpikir, ataukah pola perubahan cara berpikir sebagai hak kita ini sebagai orang yang mau diperjuangkan dalam persiapan kader umat dan kader bangsa. Anda punya hak di situ menuntut. Anda punya hak menuntut dan Anda punya kewajiban. Setelah diberikan haknya oleh para seniornya, diberikan haknya caranya membaca buku seperti ini dan tujuan ini itu hak kalian. Kemudian setelah sudah tahu haknya, kewajiban kalian adalah penerapan yang gitu. Ini penerapan. Pemateri NDP itu bisa dikatakan lumayan banyak. Tetapi persoalannya kemudian mampu gak dia mempertahankan apa yang diucapkan dengan apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat? Karena kenapa? Kalau dia sendiri sudah mengkaji surah As-Saf surah 61 ayat 2, 3, 2. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian apa semuanya? Ada yang apa? Surah As-Saf surah 61 ayat 2 itu. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian di situ keburamatan indallahi antakunu nama atas alun gitu. Ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu. Atau gini, kita harus tahu seperti ini. Mulai perkenalan dari sini, jurusan jurusan kemudian asalnya dan dari sini. Ya harus tegas kalau nama dia. Ya pede dengan namanya. Itu harus tegas. Dia perempuan itu harus tegas. Jadi tidak selamanya hindarkan itu doktrin maskulin, feminin untuk maskulin itu harus dimana maskulin. Ya artinya apa harus di keadaan ini itu harus ditambah baik-baik baik perempuan dan laki-laki itu harus tegas, tegas. Itu harus. Jurusan akidah filsafat. Ilmu akidah. Oh iya, bebas. Bongkar kita bongkar akidahnya. Asal? NTB ya? Dari mana asalnya? Bintang mana itu? Kecil Kapten atau Kukus yang Bintang? Kukus Kapten Bintang. Apa sejarah itu? Apa artinya itu? Pohon? Pohon intan. Ada nggak intan? Oh ya silakan. Sama. Satu ruangan? Tidak. Ini. Oke.